kalau rasa-rasanya tidak akan bisa netral, kalau memang memiliki sikap ingin menjadi tim sukses salah satu pasangan calon, ingin menjadi relawan, ingin menjadi pendukung atau kader salah satu partai, sebaiknya dengan sukarela mundur dari penyelenggara pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Mengawali perjumpaan kita ini, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ada satu berita dari Warta Ekonomi yang agaknya menarik kalau kita bahas dalam kesempatan ini. Langsung saja saya baca beritanya dan kita bahas setelah ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Anies ngeyel kalau safari politiknya bukan curi star kampanye. Bawaslu langsung ngegas .2. Kan sudah masa pemilu, ikuti aturan dong. Berita ini hari Sabtu 18 Maret 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Langkah Anies Baswedan yang kerap bertemu massa di berbagai tempat dikritik karena dinilai tidak etis dan berpotensi terkategori pelanggaran mencuri star kampanye. Tetapi bakal calon presiden capres yang diusung Nasdem, Demokrat, PKS itu beranggapan tak ada yang salah, apalagi dilanggar dalam orasi politiknya ketika bertemu masyarakat sejauh ini. Katakan tak mencuri star ketika menyampaikan pikirannya dalam forum-forum di berbagai wilayah. Ia mengklaim itu merupakan gerakan dari banyak pihak yang menginginkan perubahan. Insya Allah pertemuan ini jadi awalan. Hari ini yang kita miliki sesungguhnya bukan mencuri star. Kalau mencuri star itu kesannya seperti tengok kanan kiri, cari kesempatan, nyelonong gitu. Bukan. Ini adalah head star, bukan mencuri star, ujar Anies dalam acara dialog kebangsaan yang digelar Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kami Jaya, Kamis 16 Maret 2023 malam. Ia menganalogikan Head Start tersebut seperti program akselerasi di sekolah. Dia mencontohkan ketika berada di kelas 5 sekolah dasar, seseorang bisa langsung naik ke kelas 1 SMP tanpa harus melewati kelas 6 sebagaimana perjalanan normal. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengikuti program akselerasi. Kata akselerasi itu yang kini dimainkan Anies untuk membantah tudingan curi star kampanye. Yang akselerasi itu bukan saya. Yang akselerasi itu 3 partai ini. 3 partai ini melakukan akselerasi. Karena 3 partai ini memikirkan hari ini 3 partai ini bisa kemana-mana dengan leluasa. Ini adalah sebuah gate wall. Ini adalah sebuah gate awal. Bukan semata-mata nganggur. Ini akselerasi hanya mereka yang siap, yang memutuskan bergerak lebih awal, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu sebelumnya diketahui menolak laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan bakal capres Anies Baswedan di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Kendati demikian, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies itu tidak etis. Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, kata Komisioner Bawaslu RI Puadi saat konferensi pers di kantornya Jakarta beberapa waktu lalu. Puadi menjelaskan kegiatan safari politik Anies ke
ke sejumlah provinsi itu tidak etis karena masuk kategori kampanye terselubung. Selain itu, safari politik itu juga terkesan mencuri star kampanye Capres Pemilu 2024. Untuk diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 baru akan dimulai pada akhir 2023. Lebih lanjut, Wadi mengatakan, publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu. Dengan demikian, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu, ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu itu. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon pernyataan bakal calon Anies, bakal capres Anies Baswedan yang membantah anggapan melakukan kampanye colongan atau curi star kampanye. Bawaslu meminta Anies taat aturan. Tentu Mas Anies punya pembelaan tersendiri terhadap itu. Silakan saja, tidak ada masalah bagi kami. Tapi yang jelas kami tetap berpedoman pada peraturan KPU nomor 33 tentang bagaimana melakukan sosialisasi, kata Bagja di Jakarta Jumat 17 Maret 2023. Karena itu, Bagja meminta Anies untuk mematuhi aturan terkait kegiatan sosialisasi sebelum masa kampanye. Untuk diketahui, peraturan KPU nomor 33 hanya memperbolehkan partai politik untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Bentuk kegiatan sosialisasinya pun terbatas, yakni pemasangan bendera dan nomor urut parpol, serta pendidikan politik untuk kalangan internal parpol. Anies tentu tak bisa terlepas dari aturan tersebut kerana saat ini sudah masuk dalam tahapan pemilu. Tetap ikut aturan dong. Kita kan sudah masa pemilu, kecuali kalau belum masa pemilu. Kalau sudah masa pemilu, maka harus mengikuti aturan undang-undang pemilu dan aturan di bawahnya, ujar Bagja. Sahabat BN, kalau kita tarik lagi ke belakang, sesungguhnya awal dari apa yang terjadi saat ini adalah ketika pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan pilkada serentak di tahun 2022. Kalaulah tahun 2022 berlangsung pilkada serentak, jika Anies Baswedan terpilih lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, sudah barang tentu dia tidak bisa seperti sekarang bebas kian kemari melakukan silaturahmi ke berbagai daerah dengan pendukungnya. Sebab akan menjadi tanda tanya mengapa seorang gubernur DKI Jakarta kok tiba-tiba berada di Kalimantan, tiba-tiba berada di Aceh, tiba-tiba berada di Jawa Timur, dan lain sebagainya. Tetapi karena Anies Baswedan sekarang tidak lagi menjadi gubernur, dan ketika dia telah dideklarasikan 3 partai untuk maju sebagai bakal calon presiden RI, dan ketika belum pula ada aturan yang melarang seorang tokoh untuk bertemu, bersilaturahim dengan warga masyarakat, maka terjadilah seperti sekarang. Tetapi mengapa kok banyak warga masyarakat yang bertemu dengannya? Tentu ini persoalan banyak tidak banyaknya ini tergantung kepada minat warga masyarakat yang juga tidak bisa dilarang. Kita bertemu dengan masyarakatnya 10 orang saja. Kita bertemu dengan masyarakatnya 30 orang saja. Kecuali kalau ada aturan itu bahwa seorang tokoh kalau ingin bertemu dengan masyarakat hanya boleh sekian orang masyarakat menemuinya. Jadi ini belum ada. Jadi awal mulanya Anies ini
punya kesempatan bertemu dengan rakyat di berbagai daerah di Republik ini adalah ketika Anies tidak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta. Berulang kali kita sampaikan bahwa dulu tampaknya terkesan ada yang beranggapan bahwa jika Anies Baswedan tidak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, dia tidak lagi bisa muncul di publik. Wartawan tidak lagi akan membuat berita tentang Anies Baswedan. Tetapi kenyataannya berbeda. Namun kalau kita perhatikan, apakah tidak ada tokoh lain yang juga pergi ke masyarakat? Mungkin ada. Tetapi mungkin jumlah yang menemuinya di masyarakat itu yang berbeda dengan Anies. Malahan bukan tidak mungkin yang masih memegang jabatan sebagai pejabat negara juga ada yang pergi ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat dengan rencana yang kita yakin juga sama seperti rencananya Anies untuk bersilaturahim dengan masyarakat. Kalau disebut kampanye curi star misalnya, bukankah kita juga ada melihat tokoh yang digadang-gadang juga akan maju sebagai capres atau cawapres jauh sebelum ini sudah ada juga sosialisasi dengan dalih yang lain tentunya. Bukankah kita melihat ada tokoh yang telah sejak lama melakukan sosialisasi di layar-layar ATM bank-bank BUMN jauh sebelum Anies ke lapangan sudah ada. Apakah itu bukan bisa juga dikatakan curi star? Atau kalau disebut tidak mentaati aturan, apakah itu bisa juga dikatakan tidak mentaati aturan? Oh, itu kan sosialisasi untuk itu, untuk ini. Itu kan bisa semua disebut. Anies pun kan bisa juga bicara demikian. Saya ke lapangan silaturahim, bertemu dengan masyarakat, bukan kampanye. Kan bisa juga begitu. Ada juga malah sekarang yang sudah memasang iklan-iklan di media sosial. Apakah itu tidak curi star juga namanya? Tidak kampanye juga namanya, kalau dikategorikan kampanye. Dengan demikian, sebagai rakyat biasa, mungkin kita mengharapkan kepada pihak Bawaslu, jangan sampai ada kesan Bawaslu seperti beroposisi dengan Anies, berkoalisi dengan yang lain. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Bawaslu, baik oleh Puadi maupun oleh Ketua Bawaslu Bagja, kesannya, mohon maaf kalau kita keliru, kesannya seperti beroposisi dengan Anies. Ikuti aturan dong. Bahasa-bahasa seperti itu kan bahasa-bahasa beroposisi. Apalagi Puadi, yang dulu juga banyak dikatakan bahwa Puadi bukanlah ketua Dewan Etik, bukanlah berada di Komisi Etik, sehingga menyebut menyalahi etik, tidak etis. Kita tahu Puadi adalah berada di Bawaslu. Bawaslu yang diaturnya adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang disikapinya, bukan masalah etis dan tidak etis. Jadi kita berharap, rakyat berharap, Bawaslu yang digaji oleh seluruh rakyat hendaknya betul-betul berada di tengah, sama
sikap Bawaslu kepada seluruh peserta pemilu. Kalau rasa-rasanya tidak akan bisa netral, kalau memang memiliki sikap ingin menjadi tim sukses, ingin menjadi relawan salah satu pasang calon, ingin menjadi pendukung atau kader salah satu partai, sebaiknya dengan sukarela mundur dari penyelenggara pemilu agar tidak membuat penyelenggaraan pemilu menjadi rusak, menjadi cacat. Kita telah mengalami masa-masa pahit ketika di era Orde Baru penyelenggara pemilunya benar-benar tidak adil, benar-benar berpihak kepada penguasa. Di era reformasi ini tentu kita tidak ingin itu terulang kembali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.